yang hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahimku hidupan abadi. Dalam siara aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahimku hidupan abadi. Dalam siara aku berserah. Kita siapkan lagu pembuka dari Mana Bakti 166. Ku gembira Kau bersabda, mari hadap Tuhanku. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ke-30 dan kita akan merenungkan sabda Tuhan di mana Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Mengawali perayaan kita pagi ini, mari kita dengan rendah hati mengakui dosa kita, kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh semua kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Dalam perayaan ini kita bersyukur bersama Dr. Gigi Alex Arianto yang merayakan ulang tahun ke-25 pada tanggal 21 Oktober. Dan juga kita berdoa mohon kesembuhan untuk Juan Felix Elias, Davin Daniel Bandaso, Vanessa Caroline Bandaso, serta saudara-saudari kita yang lain yang juga mengharapkan doa-doa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri kepada-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apa
Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, selamat pagi. Melalui sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa inti bacaan pada hari ini atau tema bacaan adalah bisa kerendahan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, atau juga kita diajak untuk tidak menjadi sombong. Nah, Injil Lukas mencoba memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita harus bersikap yang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dua sikap yang agak bertentangan. Yang pertama, orang Farisi kita kenal dalam kitab suci. Orang Farisi itu memang rajin ke gereja dan selalu tampil di depan. Selalu berani untuk membantu yang lain. Tetapi mereka membantu dengan diumumkan bahwa saya membantu si A, si B, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar memojokkan orang-orang yang dibantu, sehingga bukan mengangkat derajat sesama, tetapi justru merendahkan sesama. Maka ketika kita mendengar tadi ungkapan doanya, yang pertama itu dia katakan, "Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina." Yang ia sindir itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang yang tugasnya memang memungut pajak. Dia mau mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, lihat ini dia orang tidak baik, saya yang orang baik." Tapi sementara orang yang kedua, yaitu pemungut cukai, dikatakan dia menengadah ke langit pun tidak berani, tetapi dengan rendah hati menebah dada, mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, orang ini yang dipuji oleh Yesus. Sama kita orang Katolik. Ketika kita memulai perayaan Ekaristi, kita memulainya dengan ajakan, mari dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita orang berdosa, supaya dilayakkan
dalam perayaan ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita harus menyadari bahwa semangat yang diharapkan Tuhan adalah semangat kerendahan hati. Saya baru pulang dari Toraja dan saya bertanya, ada tetangga sekaligus keluarga yang belum lama meninggal. Saya bertanya, apakah waktu doa di sana ada banyak orang? Lalu yang lain mengatakan hanya beberapa orang. Ya, saya tidak heran karena semasa hidupnya dia adalah orang yang begitu angkuh, begitu sombong. Ada sesuatu di halamannya diambil orang langsung dan seterusnya. Tidak dengan segan dia memaki-maki orang dengan kata-kata kasar. Dan pada saat saya di sana, ya, yang ada adalah orang sabung ayam. Saya bilang, apakah ini sabung ayam yang akan membantu dia sampai ke surga? Jadi beberapa hari saya di sana, orang di situ dengan seenaknya melakukan sabung ayam. Yang oleh gereja kita, yaitu judi dalam janji baptis, kita menyanggupi bahwa menolak godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Nah, ini orang Katolik. Nah, sementara sekali lagi yang diharapkan oleh Tuhan adalah rendah hati. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita rendah hati berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan doa yang panjang-panjang, kata-kata yang indah, tetapi dengan ungkapan yang betul-betul dari lubuk hati yang terdalam. Tuhan sudah mengerti bahwa orang ini sungguh membutuhkan. Maka seorang yang lain yang saya sempat kunjungi yang juga baru-baru meninggal, dia menyampaikan kepada Tuhan, ya walaupun bercanda kepada istrinya, dia rupanya mengatakan, saya menghendaki dan saya berdoa semoga saya tidak menderita lama dan meninggal. Dia seorang pengurus gereja, dia seorang prodiakon, dia seorang yang juga meminta supaya menjadi koster di gereja. Dan betul, pagi hari dia sakit perut, sore hari selesai menerima sakramen minyak suci, mengembuskan napas terakhir. Sebagaimana kata-kata dalam kitab Putra Sirak, doa orang miskin itu menembus langit. Inilah doa orang yang jujur, orang yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam dunia yang serba modern sekarang ini, kita tetap dituntut oleh Tuhan untuk selalu dengan rendah hati. Ya, Tuhan tidak menghendaki kesombongan. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Sementara kerendahan hati adalah jalan menuju surga abadi. Orang yang rendah hati pasti punya sahabat banyak. Orang yang sombong, orang yang angkuh pasti juga ia akan dihindari orang. Nah, silakan saudara-saudari, tetapi saya yakin dan percaya semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau rendah hati. Karena kerendahan hatilah maka kita datang di gereja. Yang tidak mau ke gereja dalam tanda petik, ya kalau sehat
dan masih merasa kuat dan tidak mau ke gereja, itu adalah orang-orang yang tanda petik sedikit Farisi. Maka tentu saja tugas dan panggilan kita mengajak saudara-saudari kita dengan rendah hati, tentu saja kita mengetuk pintu hati mereka. Mari kita bersama ke gereja mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Maka semoga dengan kerendahan hati, dan kita yakin bahwa dengan kerendahan hati kita, melalui doa-doa kita, melalui perbuatan tutur kata kita, apa yang kita rindukan, Tuhan akan senantiasa anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita baharui iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, ya Bapa, semoga kami tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun, juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pelayan gereja yang dipercayai untuk menerimakan sakramen pengampunan, ya Bapa, semoga para Bapa pengakuan tidak pernah membenarkan kejahatan, namun menyambut orang-orang yang berdosa dengan hormat dan kemurahan hati. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, ya Bapa, semoga mereka berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta pembangunan negara. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudara kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri, untuk bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Dr. Gigi Alex Haryanto yang pada tanggal 21 Oktober genap berusia 25 tahun. Kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini, atas kesehatan dan juga atas segala berkat yang boleh dialami dalam perjalanan hidupnya. Kini bersama dengan umat-Mu, kami memohonkan berkat-Mu atas saudara kami ini dalam perjalanan hidupnya, dalam tugas pelayanan kepada sesama. Semoga hamba-Mu ini
senantiasa Engkau anugerahi semangat kerendahan hati untuk melayani sesama dan juga dalam hidup bersama dengan orang lain, termasuk di hadapan-Mu, sehingga berkat-Mu boleh Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Mohon berkat-Mu juga bagi seluruh keluarga dan sahabat kenalan yang senantiasa mendukung saudara kami ini. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan Juan Felix Elias, Davin Daniel Bandaso, Vanessa Caroline Bandaso, dan saudara-saudari kami yang lain yang juga sedang sakit. Ya Bapa yang baik, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan. Semoga mereka tetap kuat di dalam menjalani proses pengobatan bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit karena mental. Kami sadar di sekeliling kami ada juga saudara-saudari kami yang sakit karena mental, karena pergumulan-pergumulan hidup. Maka hadirlah bersama mereka, anugerahilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus berjuang, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kami untuk tetap kuat bertanding dalam perjalanan hidup ini dan mempercayakan perjuangan hanya kepada Engkau sumber segala-galanya. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti banyak bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa kami pasti Kau dengarkan karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti 244. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang, seluruh karyaku. Terimalah persembahanku
Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta sembah Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biang ini, tempatmu Tuhan, kami berdoa hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas orang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mana Bakti 280. Mana Bakti 286. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan tambahan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 26 Oktober 2025. Pengumuman kolekte gereja 18-19 Oktober sebesar Rp15.904.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.020.000. Kolekte kotak permanen sebesar Rp1.720.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.085.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp692.000. Sumbangan dari Andiana Hausia sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Akan saling menerima sakramen perkawinan Alwi Lokman Jaya dengan Sabrina Tanjung, pengumuman ketiga. Fidelis Aprieli Daya dengan Jerry Yanti Tandriawan, pengumuman ketiga. Nicholas Pedro Mbuu dengan Febriani Yuliana Serda, pengumuman kedua. Marcelino Matoala dan Stepani Wijaya, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam Wita di Aula lantai 1. Sehubung dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat penerimaan sembako ialah keluarga prasejahtera berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk. Yang tidak memenuhi syarat di atas mohon tidak dilayani. Sabtu 1 November 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus yang disamakan dengan hari Minggu. Misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November, yaitu pukul 6 pagi di kapel dan pukul 6 sore. Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7, pukul 9 pagi, dan pukul 5 sore. Sehubung dengan hal tersebut, disampaikan kepada umat sudah bisa memasukkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada pukul 8 pagi sampai 1 siang. Untuk diinput, terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon perhatian bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang diikuti. Pertemuan lansia akan diadakan hari Sabtu 1 November jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan, ada terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Terima kasih kepada Tondo Rantai Toraja Utara dalam bentuk dana. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Allah semakin besar dan kita semakin kecil. Para suster kongregasi Putri Reinha Rosari menjual kalender Misa Minggu 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta, lepra di Laup, Keva NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya, Afrika,
dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan, dan umat paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikian pengumuman paroki ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menentukan gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan yang hidup dari tubuh dalam serang awal. Satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu, ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Satu tambahan pengumuman, tanggal 31 Oktober hari Jumat akan diadakan misa penutupan bulan Rosario di gereja pada jam 18 atau jam 6 sore. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga, saudara-saudari, dan rencana-rencana ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Manda Bakti 546. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah